Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi kita di renungan kita pada malam hari yang indah ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memberkati, yang selalu menjaga, melindungi, bahkan memelihara kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena sampai hari ini kami boleh melihat bagaimana Allah telah menolong kami, bahkan Allah yang memampukan kami untuk melewati setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih kami bersuka cita karena kami boleh mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman yang akan kami dengar itu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan persiapkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari langsung saja kita buka Alkitab kita yang terangkat dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-8. 2 Petrus pasal yang pertama, surat 2 Petrus pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Sebenarnya saya ingin sekali untuk membacanya dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15, tapi namun kemudian untuk menyingkat waktu kita baca saja di ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi sekali lagi, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tema dari renungan kita pada malam hari ini adalah berhasil dalam mengenal Allah. Ya, tentu adalah suatu kebahagiaan ketika kita boleh mengenal satu dengan yang lainnya dan kita memiliki nilai-nilai yang baik. Tentu ada tolak ukur untuk kemudian kita mengenal seseorang. Tetapi sekali lagi ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa mengenal seseorang karena kita mendapat nilai yang baik. Ya. Namun kemudian pengenalan yang saya maksudkan di sini adalah tentu saja mengenal tentang Allah. Saya rasa pengenalan tentang Allah ini yang menjadi kerinduan kita setiap umat yang percaya kepadanya. Karena sekali lagi pengenalan kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu butuh yang namanya proses. Tetapi lewat renungan pada malam hari ini, ya, kita dinasihatkan untuk kemudian berusaha. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan, ada hal-hal yang perlu ditambahkan, bahkan ada hal-hal yang perlu dicapai dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa hasil dari kita mengenal Tuhan, ya kan? Hasil dari kita bisa mengenal Tuhan, kita akan memulai memikirkan, memulai menyadari bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja pagi, siang dan malam itu Allah yang baik, Allah yang sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita, bahkan kita akan dibuat bersukacita, ya. Jadi untuk kemudian kita melihat langkah-langkah itu, ya, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Di ayat yang ke-8 bilang, kalau semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Pertama-tama hal yang harus kita lakukan adalah di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, ya. Kita harus perlu memahami bahwa sumber pengetahuan, ya, sumber bantuan, ya, sumber pertolongan itu datangnya dari Tuhan, ya. Ketika kita berusaha untuk mengenal Allah, bukan dibangun atas usaha kita sendiri, tetapi itu terbangun oleh bagaimana niatnya Tuhan. Jadi Allah lah yang kemudian turun, ya kan? Kalau kita melihat Yesus Kristus, manusia berusaha untuk mengenal siapa itu Allah, tetapi dengan inisiatif Allah sendiri, Allah memperkenalkan dirinya lewat Yesus Kristus.
Karena kita tidak mungkin bisa memahami, tidak akan mampu otak kita untuk kemudian mengerti secara benar siapa itu Allah. Tapi inisiatif Allah itu sendiri, ya, rencana Allah itu sendiri yang membuat dia datang ke dunia ini untuk kemudian memperkenalkan dirinya. Jadi sumber dari pengenalan kita akan Tuhan itu secara otomatis itu datangnya dari Tuhan. Di ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya, ya, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita, ya. Jadi karena kuasanya dia yang menganugerahkan kepada kita untuk kemudian kita percaya, untuk kemudian kita mengenal dia, untuk kemudian kita belajar mengasihi dia, karena kuasa ilahinya, karena anugerahnya. Jadi bukan semata-mata saya yang mampu mengenal Tuhan, tetapi karena anugerahnya, karena kuasanya dia memperkenalkan dirinya. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Ketika Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan yang sempurna, pengenalan yang sempurna kepada Yesus. Ada 3 bagian. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, ya. Ini yang harus kita lakukan. Ayat yang ke-5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi yang pertama, kita harus meningkatkan kehidupan kita, kualitas kehidupan kita, ya. Dalam hal ini iman harus dipertingkat, harus dipertambah dengan pengetahuan, kebajikan, ketekunan, kesalehan, penguasaan diri, kasih akan sesama dan semua orang. Itu harus ditingkatkan gitu. Untuk mencapai yang namanya pengenalan akan Tuhan. Seringkali kita hanya berhenti pada satu kerinduan, aku ingin mengenal Tuhan. Tetapi kita lupa bagaimana ada step by step, ada langkah demi langkah yang harus kita kejar, yang harus kita lakukan. Itu di ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ya. Dan yang kemudian kita lihat lagi kembali di ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Jadi yang pertama itu adalah kita menambahkan kepada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita untuk terus dipertambah. Baik itu iman berangkat kepada pengetahuan dan seterusnya. Dan yang kedua, kita harus berusaha bersungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita terhadap Kristus itu tidak mudah goyah. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan sempurna ketika dalam kehidupan kita bersungguh-sungguh, sehingga kita tidak goyah dalam panggilan dan pilihan kita kepada Yesus Kristus, ya. Jadi yang kedua, kita harus berusaha bersungguh-sungguh, ya. Mengikut Tuhan itu bukan berbicara tentang satu hal yang main-main, coba-coba, enggak. Kita harus bersungguh-sungguh, ya. Itu yang kedua, dengan sungguh-sungguh untuk kemudian berusaha supaya panggilan dan pilihan kita kepada Tuhan itu tidak goyah. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Dan yang tiga adalah kita harus senantiasa mengingat kembali, ya. Petrus bilang begini, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya, ya. Meskipun kita tahu, tapi kita perlu yang namanya diingatkan kembali, melihat kembali, ya, mengingat kembali. Untuk mencapai yang namanya keberhasilan dalam mengenal akan Kristus, kita perlu yang namanya diingatkan kembali oleh firman Allah, ya. Jadi 3 hal ini yang harus kita lakukan bersama-sama, apa yang menjadi aplikasi, apa yang menjadi penerapan kita, sehingga ayat 8 itu bisa terwujud,
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat, rajin, terus-menerus, dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi 3 hal. Yang pertama, kita perlu meningkatkan kualitas. Dan yang kedua, kita harus bersungguh-sungguh dalam panggilan dan pilihan kita. Dan yang ketiga adalah kita perlu diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah. Sehingga ketika semuanya itu berlimpah-limpah, kita akan dibuat menjadi giat, dan pengenalan kita akan Kristus itu berhasil. Kita mencapai keberhasilan, pengenalan yang sempurna. Saya rasa itu aja firman Tuhan yang perlu kita dengar pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk kami terus berusaha mencari, terus berusaha belajar untuk memahami, mengenal siapa Engkau, dan mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Allah Roh Kudus bekerja terus dalam kehidupan jemaat-Mu, sehingga firman yang kami dengar itu bukan hanya lalu begitu saja, tapi itu mendapat tempat yang terbaik, tumbuh dan berbuah bagi Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk semuanya. Kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.